mengerti. Perkenalkan, saya Hermawan Sasongko, CGP Angkatan 8 di SD Negeri Banjarbaru ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Ibu semua di sini untuk menyampaikan diseminasi pengalaman dan pemahaman budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Di sini saya hanya sekedar menyampaikan ilmu yang telah saya dapat. Mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar PMM di situ juga ada, mungkin akan paham, mengerti. Jadi minta nanti kita saling sharing aja pengalaman Bapak Ibu tentang pemahaman budaya positif, dan saya nanti bisa kolaborasi untuk bisa saling memahami, gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Ini adalah modul 1 sebagai guru penggerak. Modul 1 yaitu tentang yang 1.1 filosofi pemikiran belajar dewantara. Selanjutnya modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi ini adalah modul 1 terdiri dari 4 sub. Kita lanjut aja. Nah, dari modul 1 ini tujuan yang akan kita capai yaitu membentuk murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi keempat modul tadi, keempat submodul modul 1. Nah, sekarang kita flashback kembali ke modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu kita sebagai pendidik adalah menuntun, kata kuncinya menuntun. Di sini saya tahu bahwa Bapak Ibu juga tahu bahwa anak itu diibaratkan seperti kertas yang sudah terisi tapi masih buram. Kalau dulu pemahaman saya itu anak itu adalah kertas kosong, dan kita sebagai guru itu berhak untuk memberikan ilmu, sehingga dia sesuai dengan kita. Tetapi ternyata setelah saya belajar di modul 1, ternyata anak itu mempunyai itu tadi bakat, minat sendiri-sendiri, Jadi ibarat kertas sudah ada tapi belum ditebalkan. Sehingga tugas kita adalah menebalkan tulisan tadi, Dan tulisan tadi kan ada kadang tulisan yang tidak bagus atau jelek. Nah, itu yang harus kita hilangkan atau kita buangkan. Sedangkan yang bagus tulisannya kita perjelas. Itu Sedangkan kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap anak didik itu harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan budayanya. Itu Di sini budayanya banyak pertanian, anak kita kenalkan dengan lingkungan pertanian. Ada budaya yang lain seperti kesenian juga harus kita lestarikan, kita sampaikan kepada anak itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman, anak itu tidak boleh statis. Anak itu harus kita ajarkan, mereka harus berkembang sesuai dengan zamannya, yaitu zaman sekarang. Kalau sekarang di zaman abad 21, di mana serba teknologi, jadi anak juga perlu kita kenalkan teknologi, penggunaan HP, internet, dan sebagainya. Itu Nah, yang jelas Hajar Dewantara itu seperti yang kita kenal adalah sistem Among dengan trilogi pendidikan. Itu Apa itu trilogi pendidikan?
ing ngarsa sung tulodo ing madya mawon karsa tuturi handayani. Di depan kita memberi apa? Contoh atau teladan. Di tengah memberikan masukan, saran. Kemudian yang di belakang memberi dorongan atau menyemangati. Gitu ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid. Jadi kita harus memenuhi segala kebutuhan murid. Pendidikan itu harus berpihak pada murid, harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Gitu ya. Karena kita tahu anak mempunyai karakteristik, bakat, dan minat sendiri-sendiri yang masih terpendam, maka kita harus menggalinya, kita harus melayaninya biar bakat, minat, dan kemampuan anak tersebut bisa tercapai. Selanjutnya, guru itu ibarat petani. Nah, sekolah itu ibarat lahan atau tanah, dan murid itu ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kalau kita nanam jagung, nggak mungkin akan tumbuh padi, gitu ya. Nah, yang sudah ada bakat di anak jagung itu, misalnya pohon jagung, lahannya kita buat subur dengan diberi pupuk, gitu, itu lingkungannya. Kemudian selanjutnya, yang mengganggu lingkungan, gulma-gulma tanaman itu harus kita jauhkan dari anak, biar nanti anak bisa berkembang dan tumbuh secara maksimal. Sekarang kita ke nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Oke. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Ya, guru penggerak ya seorang guru semuanya nih. Yang pertama adalah kita harus punya kemandirian. Yang kedua reflektif. Yang ketiga inovatif. Yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Dari kelima tersebut, kadang yang jarang kita lakukan yaitu kita merefleksi diri kita. Jadi penting sekali kita untuk merefleksi diri. Setiap ada kegiatan atau melakukan pembelajaran, maka harus selalu kita refleksi. Tujuannya untuk apa? Biar kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan kita dan untuk perbaikan yang selanjutnya. Oke, kita lanjut sekarang. Peran dan guru penggerak di sini adalah yang satu menjadi pemimpin pembelajaran, dua menjadi coach bagi guru lain, tiga mendorong kolaborasi, empat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut ya, sekarang kita lanjutkan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, kemarin saya sama Bapak Ibu guru sudah berdiskusi tentang visi guru penggerak. Nih, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode IA atau inquiry apresiatif dengan tahapan belajar. Nah, itu yang ditekankan di dalam guru penggerak. Sebenarnya ada metode yang lain juga boleh digunakan. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi untuk menentukan visi misi itu kita harus mengetahui kekuatan dan juga keadaan sekolah kita. Itu kekuatan keadaan sekolah kita bagaimana.
hal-hal yang baik di sekolah bagaimana yang akan kita jadikan nanti visi A, B, C, A baca. B adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Buat pertanyaan utama adalah pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang ingin diinginkan. Kita buat pertanyaan dulu, nanti ada kolomnya, nanti setelah ini saya lihatkan ya. Yang kedua, ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Kemudian G, gali mimpi bersama. Pada tahap ini komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. J, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Tahapan ini membuat transformasi rencana menjadi kenyataan. Nah, ini contoh ya, tahapan baca. Di sana ada kolom-kolomnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi, ada panduannya, ada pertanyaan, kemudian di situ ada tindakan penyelidikan yang harus dilakukan. Itu ya, ada tabelnya, nanti tinggal ATM, amati, tiru dan ya modifikasi. Oke, nanti bisa Bapak Ibu coba. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini yaitu berdasarkan penerapan tahapan baca tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi yang akan kita tekankan pada kali ini yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan keyakinan kelas. Tujuannya sangat mulia dengan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut seseorang sesuai kebajikan universal. Yang ketiga, posisi kontrol, di mana Bapak Ibu nanti kalau menghadapi kasus atau permasalahan yang dialami anak atau indisipliner itu bagaimana? Bapak Ibu harus jadi apa? Apakah pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau sebagai manajer. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar. Setiap anak ataupun setiap orang itu sebenarnya punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, tiga penguasaan, empat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kemudian yang terakhir nanti segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu bisa membaca nih, kira-kira nanti mana yang Bapak Ibu akan lakukan. Cobalah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Dan tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi suruh ngepal, kita nulis sesuatu yang berharga atau benda yang berharga, kita kepalkan ini. Kemudian yang B, teman sebangkunya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, ini kan tadi kita bikin sesuatu yang berharga terus disuruh mengepal, gitu ya. Nah, silakan menurut Bapak Ibu mau pilih melepaskan kepalan tersebut karena bujukan teman
atau dengan keteguhan hati menggenggam terus tidak dapat dibuka. Itu. Coba kalau Bu Anis mau pilih yang mana? Tetap mempertahankan. Oke, tetap mempertahankan diri. Bagus. Itu nggih. Ada yang lain atau sama dengan Bu Anis semua? Idem. Oke. Ya. Nah, dari sana kita tahu perubahan paradigma dari kontrol ilusi kontrol ya. Biasanya ilusi kan tidak nyata gitu. Biasanya itu guru itu mengontrol murid gitu kan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Nah, dari tadi kepalan tangan itu sebenarnya di sini hanya ingin menjelaskan bahwa keteguhan hati seorang itu kan yang dapat merubah orang itu sendiri, tergantung dari orang tersebut. Dia mau membuka tangannya karena bujukan orang atau dia mau menggenggam terus, itu pasti tergantung pada orang tersebut atau anak tersebut. Nah, dari sini nanti hanya ingin menjelaskan bahwa motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang timbul dari anak itu sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari luar. Sebenarnya hanya seperti itu. Okay? Kita lanjut ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pada peraturan atau kedisiplinan, kadang kita itu takut kepada peraturan tersebut, ya? Bukan dari dalam diri kita untuk patuh, taat dan menikmati atas peraturan tersebut, tapi kadang kita merasa tidak nyaman. Misalnya itu nih, kalau terlambat misalnya. Kita lanjut. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu sudah membuat keyakinan kelas ini masing-masing. Saya lihat di Bu Leni kemarin stasiunnya sudah buka gitu, buat keyakinan kelas. Kelas apa yang diinginkan anak-anaknya Bu Leni gitu kan. Sama Pak Wisnu saya lihat di papan dulu juga, saya ingin gitu. Di kelasnya itu sudah ada membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi nanti kita sharing ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita harus tahu nilai-nilai kebajikan secara umum ya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Endingnya ya Pak Ibu, kita ingin menciptakan anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah paham ya, karena profil pelajar Pancasila sudah familiar sekali. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Itu ya. Keyakinan kelas hampir serupa dengan kontrak belajar, namun keyakinan kelas cenderung tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat yang berupa larangan.
Keyakinan kelas lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Di situ ada yang gitu, memilih kalimat negatif. Kalau peraturan itu pasti pakai kata-kata dilarang makan di kelas, tidak boleh berkelahi, gitu, itu termasuk kalimat yang negatif. Jadi dalam keyakinan kelas harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalau tidak boleh terlambat, kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Ya, datang tepat waktu. Terus itu untuk kalimat positifnya untuk membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, ini ada sedikit cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi anak-anak dipersilahkan di kebebasan untuk memilih menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis tadi, yang sudah anak-anak tulis diulas lagi. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, dipilah-pilah keyakinan yang penting yang mana, nanti dikelompokkan gitu, yang penting-penting yang ditulis. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif seperti tadi. Tidak boleh datang terlambat, harus menjadi datang tepat waktu. Salah satunya contoh itu. Kemudian yang kelima, terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, posisi kontrol. Saya jelaskan di depan. Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, bisa sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, jika anak indisipliner atau bersalah, pakai yang mana selama ini? Hah? Kira-kira pilih yang mana? Kalau Bu Leni pilih yang mana? Masih tingkatannya, Pak. Oke. Ada tingkatannya. Yang paling tingkat yang paling bagus. Yang paling bagus. Yang paling kalau diterapkan di anak itu paling pas. Teman. Oke, udah di teman. Boleh. Ada yang lain? Bu Tati pengen menjadi teman bagi muridnya saat melakukan perbaikan. Ada kasus gitu ya. Ada yang lain? Kita lanjut ya, nanti paham. 5 posisi kontrol tadi kan 5 ini. Di situ ada yang identitas dasar gagal, itu kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Dan identitas berhasil dan sukses itu kontrol yang timbul dari dirinya sendiri. Nah, dari sini nanti jelas kira-kira yang terbaik itu Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Contoh penghukum satu-satu ya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini salah. Misalnya ada anak yang terlambat. Ayo, karena kamu terlambat, sesuai peraturan serang lari lapangan 5 kali, itu kan biasanya. Atau push up, atau nulis banyak 10 kali. Itu termasuk penghukum ya. Guru menghukum anak karena berbuat salah. Itu biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, gitu ya. Hasilnya bagaimana? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi
jadi trauma bagi anak, akan membekas sampai nanti. Wah, aku biar di kelas sisi pernah disuruh lari-lari atau berdiri di depan kelas, itu akan terkenang sampai besok ya. Nah, itu murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti akan mengulang lagi kesalahannya. Yang terakhir, dampak bagi murid akan mengulangi kesalahan. Itu yang menghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru berkata biasanya gini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Sebagai contoh, jenengan gak kasihan ya sama ibu, sudah ngajar kamu dengan sungguh-sungguh, dengan piye caranya wis tak lakoni, ternyata kok kamu masih kayak gini terus, mengulang-ulang kesalahan, ratang gara PR, berarti kan membuat rasa bersalah. Contohnya seperti itu. Nah, di sini hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Anak itu akan seperti itu. Murid akan berkata, maafkan saya. Anak merasa rendah diri. Itu ya. Nah, dari penghukum dan membuat rasa bersalah ini, kontrol dari luar, itu identitas gagal. Jadi Bapak Ibu, sekiranya itu nggak usah dilaksanakan. Gitu ya. Kita lanjut ke identitas yang berhasil. Ini masih kontrol dari luar, yaitu sebagai teman dan pemantau. Kalau jadi teman itu guru berkata, ayolah lakukan beli ibu di situ. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, itu contohnya. Ini tak kandani. Aku kan pernah ngomong sama sampean udah pernah saya bantu. Kamu mau nggak? Oke, kita sebagai teman sama murid kita untuk menasihati itu bagus ya Bu Chandri. Di situ tetap bagus karena identitas berhasil akan sukses itu masih ada, cuma nanti kontrolnya dari luar, dari bukan kemauan dari anak sendiri, tapi dari guru sebagai teman tersebut. Motivasinya dari luar, gitu nggih? Itu anak, dampak bagi anak akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru sebagai teman tadi nggih. Kita lanjut yang ke selanjutnya, pemantau. Menghitung dan mengukur, itu guru berbuat itu. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Memantau. Jadi jenengan harus sesuai dengan peraturan tadi, gitu ya. Besok jangan lakukan lagi, misalnya seperti itu. Nah, dari situ hasilnya tadi menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya, gitu ya. Jadi coba saya mau bertanya sama ibu-ibu di sini, Bapak Ibu, ya. Kira-kira kalau kita mau memotivasi anak dengan rewards atau hadiah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Bila ini setuju, alasannya kenapa? Menambah motivasi murid. Ada yang lain? Sama gitu kalau bisa. Itu tidak harus dalam bentuk benda. Karena itu mengundang keinginan siswa untuk orang benda orang. Berarti ketergantungan. Betul sekali. Terima kasih masukannya. Betul sekali yang dikatakan. Memang kata Bu Leni bagus, bisa memotivasi anak. Bu Tati, wah tapi itu nanti anak jadi tergantung. Betul semua nih. Jadi di dalam ini kalau kita memberikan rewards, itu takutnya nanti anak akan termotivasi gara-gara karena hadiah, tidak timbul karena keinginan dari dalamnya, dari dirinya anak tersebut, gitu ya. Jadi yang paling tepat yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu manajer, menghargai diri sendiri. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti guru tanya sama anaknya untuk menggali kenapa kok anak tersebut melakukan kesalahan itu.
tanya dulu. Kemudian meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nanti kalau dalam segitiga restitusi itu kita harus menstabilkan identitas. Kita jangan menyalahkan anak ya. Seperti ini. Semua orang itu pernah salah. Semua orang itu punya salah, termasuk bapak ibu guru juga pernah salah. Dari identitas yang berhasil kontrol diri sebagai manajer ini, nanti hasilnya anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, karena nanti anak yang diminta untuk mencari solusi atas permasalahannya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan arahan dari guru tersebut. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan yang paling bagus posisi manajer ya. Setuju tadi Bapak Ibu untuk menjadi manajer bagi murid-muridnya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan di manajer. Jadi meskipun jadi manajer ya kadang bisa berposisi sebagai teman ataupun pemantau. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada bersama murid. Nah, kita lanjut. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan dan kekuasaan. Nah, kenapa kebutuhan dasar kok sangat penting? Karena jika anak melakukan kesalahan atau melanggar indisipliner, itu karena anak tersebut kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi pasti nopo bocah kok bolos. Oh ternyata di rumah misalnya nggak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Nopo kok telatan, gaweane melek bengi, wong tuane ra ngelingi, berarti dia butuh kasih sayang. Kurang senang dan sebagainya, nanti bisa digali untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tuh, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Jadi dengan kita sebagai manajer dan dengan kita mempraktekkan segitiga restitusi ini, diharapkan nanti kita bisa mengembalikan anak didik kita yang bermasalah tadi ke dalam lingkungannya dan lebih berkarakter dari sebelumnya. Dia lebih bertanggung jawab, lebih bisa mengatasi permasalahan atau solusinya sendiri dengan bantuan dan kolaborasi dari Bapak Ibu, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di situ keterangannya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contohnya ya. Kalau ada anak yang salah, jadi kita nggak boleh justice, nggak boleh nunjuk-nunjuk, tapi harus distabilkan dulu dengan cara itu. Setiap orang itu pasti punya salah, pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Tuh. Yang kedua,
validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kok kowe melakukan kesalahan tersebut, biar anak bercerita. Kenapa kowe kok datangnya telat terus? Nanti dia akan bercerita. Okay? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yaitu kita untuk mengetahui kebutuhan. Misalnya, oh saya malam kok melek terus, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kurang hiburan, kesenangan, sehingga dia cari kesenangan ke mana kemari dengan melek beli gitu gitu. Kita minta anak untuk menceritakan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kan kita bikin kesepakatan kelas. Misalnya anak tersebut sudah mengakui kesalahan, maka kamu tahu nggak apa yang telah kamu langgar dari kesepakatan kelas yang kita telah buat, gitu ya? Misalnya seperti itu. Tadi pernah anak datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Tuh, sudah ditanya, bla bla bla. Akhirnya kita tanya, kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat, kita sepakati pas dulu pertama masuk? Misalnya dia menjawab melanggar kedisiplinan. Dari situ nanti kita kemudian mencari solusi. Anak disuruh mencari solusi sendiri. Menurut kamu bagus atau tidak itu? Tidak, misalnya gitu ya. Kemudian apa solusi atau yang dapat kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Nah, gitu. Nanti anak akan menjawab. Setelah menjawab, kan dia tahu solusi berdasarkan dia sendiri, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir, kapan kamu akan melaksanakan? Besok atau kapan? Janji gitu dan sebagainya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya segitiga restitusi. Langkah pertama, jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Kenapa dia bolos, salah, itu pasti ada tujuannya. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, anak bersalah jangan langsung dijadi kesalahan, tapi harus kita cari solusi jalan keluarnya bersama anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Itu modul 1.4 nih, disiplin positif. Kita bisa melihat bagian tersebut. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi nih, pegangan tangan. Yang bisa mengontrol awak dhewe bukan orang lain. Mau dibuka atau mau ditutup, ya kita sendiri, tidak orang lain. Meskipun orang lain ngeyel terus gimana caranya bisa buka, tapi kalau kita berpegang teguh untuk tetap menggenggam, itu tetap pada diri kita yang akan mengontrol. Nah, yang kedua, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Kalau dalam disiplin positif itu model berpikirnya menang-menang. Jadi nanti kalau kita menghukum anak itu berarti menang kalah nih. Nggak boleh, harus anak yang merasa menang, kita juga merasa menang. Dengan itu kita membangun anak, bagaimana biar anak bisa menemukan solusi
permasalahannya sendiri. Kita hanya membimbing. Tuh. Kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang sendiri-sendiri. Itu harus kita pahami ya. Nah, makna disiplin tadi sudah belajar kontrol dari dan menggali potensi kita. Nah, posisi kontrol di sini sudah Bapak Ibu sudah bisa milih nih sekarang. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka untuk menghindari hukuman itu motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan. Kalau teman memantau itu seperti itu, yang paling bagus tadi manajer untuk menghargai diri sendiri, memotivasi dari dalam anak. Jadi anak timbul motivasi dari dalam anak sendiri. Kemudian nanti diharapkan untuk ibu, bapak ibu dalam melaksanakan anak itu dengan segitiga restitusi, dengan menanyakan nilai-nilai kebajikan kepada anak di dalam keyakinan kelas. Pada dasarnya adalah tujuannya adalah untuk menciptakan anak agar anak tersebut mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Betul sekali Bu Anis. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila saya banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Bapak Ibu saya tekankan lagi, kita butuh kerjasama dan kolaborasi yang bagus supaya nanti dalam kita berhamba pada anak atau menuntun anak itu dapat berjalan dengan baik, maksimal sesuai yang dengan visi misi yang kita cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak kemarin sudah libur selama berapa? 3 minggu. Hari ini kita masuk lagi ke kelas. Kita yang kemarin kelas 5 sekarang jadi kelas 6. Kelas 6 Nah, sebelum kita melangkah jauh di kelas 6, Pak Guru mau tanya, gimana liburnya? Senang. Kita kalau liburnya senang, sekarang harus lebih semangat. Apalagi kita di kelas 6. Gitu Nah, sebelum kita melangkah jauh, mari kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama. Kita nanti berdiskusi bersama supaya nanti kelas kita itu inginnya seperti apa? Kelas idaman yang kamu inginkan seperti apa? Gitu Nah, jika sudah kita yakini dan kita sepakati bersama, maka nanti harus kita laksanakan kesepakatan tersebut. Itu paham Nah, untuk itu langkah pertama yang Pak Guru akan berikan yaitu silakan nanti anak-anak menulis tata tertib atau peraturan biar kelas kita menjadi rapi, tertib, bersih, nyaman, menyenangkan. Gitu Ini saya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Yang sudah silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Hebat Pak Guru.
menginginkan sekarang dari tata tertib kelas ini Pak Guru akan membacakan salah satu milik kamu. Misalnya ini punyanya Mbak Rizka. Tidak boleh masuk kelas terlambat. Setuju nggak? Setuju. Oke, saya tulis di sini nggih. 1. Tidak boleh terlambat. 2. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang 3. Harus berkata sopan. Setuju? Setuju. Ya, harus berkata sopan. Ada lagi tak carikan nggih. Harus berpakaian sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Ya. Harus berpakaian seragam. Ada lagi. 5. Dilarang membawa senjata tajam. Boleh? Setuju? Oke. Dilarang membawa senjata tajam. 6. Tidak boleh makan saat pelajaran. Kira-kira gimana? Disepakati? Tidak boleh makan saat pelajaran, gitu ya? Boleh makan ada tempatnya sendiri pas istirahat. Oke. Dilarang makan saat pelajaran. 7. Harus menghargai teman. Oke. Misalnya temannya ada yang usul, kamu harus menghargai apa? Ngerungok? Ada teman yang maju ke depan, ya jangan diganggu, kasih kesempatan untuk menghargai teman. Apalagi saya carikan yang beda. Tidak boleh menyontek. Sudah ada belum ini? Belum. Pintar ini ada yang gak diconteki gitu ya. Tidak boleh menyontek. 9. Harus mau meminjami teman. Ada enggak? Belum. Belum. Harus meminjami teman. Oke. Membuang sampah di sini tidak ada. Ada yang tulis nih, dilarang membuang sampah di kelas. Dilarang membuang sampah di kelas. Ada lagi nggak ini? Dilarang membuat ribut. Oh, mengganggu teman, nggak boleh deh. Kira-kira setuju? Dilarang membuat ribut atau gaduh. Apa ada lagi? Harus berkata sopan, setuju banget. Ada lagi nih. Harus berkata sopan. Ada kok? Oh, terima kasih. Berarti udah Nah, ini kita sudah mendapatkan beberapa tata tertib atau peraturan supaya kelas kita menjadi kelas idaman, gitu ya. Supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib sesuai dengan yang
kalian ikan, gitu nggih. Nah, selanjutnya dari kata-kata tersebut akan kita buat menjadi kalimat yang baik, yang positif. Gitu nggih. Contohnya tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya apa? Apa? Nah, pinter. Oh, Mbak. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Hampir sama, Bin. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau harus berkata sopan, berarti kita harus sopan, harus sopan, baik perkataan juga perbuatan, harus sopan, selalu sopan, selalu sopan. Harus berpakaian rapi, seragam, berarti apa kata kalimat positifnya? Berpakaian rapi kan, sopan, seragam. Ini berpakaian sesuai ketentuan. Dilarang membawa senjata tajam. Bahaya toh membawa senjata tajam. Kita ganti kalimat positifnya menjadi menjaga keamanan. Nah, biar tidak menyakiti itu, menjaga keamanan. Menghormati teman. Berarti kita kasih saling menyayangi, gitu aja, nggih. Oh, saling hidup rukun. Saling menyayangi. Kemudian tidak boleh menyontek. Apa? Mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas. Harus mau meminjami teman, saling membantu. Ya, jangan diam. Apa Pak? Kalau harus mau meminjamkan teman berarti apa tadi? Saling menolong atau saling saling menolong, membantu. Yang terakhir, dilarang membuang sampah. Oh, dilarang membuang sampah berarti apa? Menjaga. Iya, pinter Mbak Laila. Menjaga kebersihan. Dilarang membuat ribut gaduh. Nah, ini sama juga. Menghormati orang. Nah, ini kita lagi menyayangi, menghormati orang. Sudah? Oke. Berarti dari 11 tata tertib ini sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif, yang baik. Gitu, Ki? Nah, kira-kira dari semua ini menjadi kesempatan kita bersama nanti. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tepat waktu. 7. Terus? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Mantap, badan. Setuju semua? Selalu sopan. Mau nggak kalian untuk berkata sopan? Ya, tidak menyakiti orang lain. Mau. Terus? Berpakaian sesuai. Ayo yang keras komentarnya. 1, 2, 3. Berpakaian sesuai ketentuan. Nek Senin ya nggo merah putih, sepatune ireng, topi wedasi saat upacara gitu. Selasa sama hitam putih, kemudian Rabu Kamis identitas, Jumat Sabtu Rabu harus tertib. Selanjutnya menjaga. Setuju nggih? Nanti kalau menyakiti
nggak boleh barang-barang yang di sini tidak boleh dicuri, nggih. Milik teman jangan kamu ambil, nggih. Terus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membuli atau menghina. Kalian harus rukun dan saling menyayangi. Terus mengerjakan tugas sendiri. Belum nggak di sini untuk mandiri mengerjakan tugas sendiri? Turun? Mau? Oke, awas nanti kalau kalian mencontek, berarti kalian akan melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Usahakan untuk apa? Mengerjakan sendiri. Itu nggih? Ini saling membantu. Setuju? Kalau seandainya pulpennya habis, temannya mau pinjam boleh? Yang punya dua silakan, nanti temannya disilai. Menjaga kebersihan, ayo. Kelas kita harus selalu bersih. Biar apa? Sehat, rapi. Kalian nyaman untuk di sini. Setuju semua? Oke, terima kasih. Menghormati orang lain ya tadi. Kalau ada yang bicara, mendengarkan. Pak Guru bicara di sini, kamu harus mendengarkan ya Mbak. Yang depan, yang belakang semua. Kalau Pak Guru bilang kelas di sini menerangkan, kamu harus mendengarkan. Demikian, kalau kamu pas usul, Pak Guru juga harus mendengarkan usul kamu. Gitu. Kira-kira ini sudah nggih? Nggih? Nah, sekarang mari kita ubah kata-kata yang telah kita sepakati ini menjadi suatu kebaikan universal atau umum. Kata-kata yang umum, kebaikan yang umum semua orang, baik itu orang Islam, orang Muslim, orang kaya, orang miskin, itu semua mau menerima nilai-nilai kebajikan. Nah, kita bikin keyakinan kelas ini. Pak Guru sudah siapkan. Ini judulnya adalah keyakinan. Silakan ditempel. Siapa yang mau bantu Pak Guru? Ayo Mas, nempelnya di depan. Wahid, ayo Mas Wahid. Sini bantu maju ke bawah. Mas Wahid ditempel di kertas yang kita siapkan di sini di atas. Sini, lihat atas biar ini. Oke. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas seperti yang ditempel Mas Wahid. Nanti di sini kalimat kata-kata di sini yang banyak ini akan kita rangkum menjadi nilai-nilai kebajikan universal, kata-kata yang umum. Contoh, datang tepat waktu itu sama dengan apa? Kita harus apa? Datang tepat waktu, berpakaian sesuai ketentuan, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, tidak terlambat. Berarti apa? Tertib, betul Mbak Priska. Ini Pak Guru sudah. Sini kita harus apa? Disiplin dan tertib. Setuju? Oke, silakan ditempel sekarang gantian yang anak putri. Ayo, Pris. Siapa yang mau? Acung. Ya, Mbak Laras, silakan Mbak Laras. Mbak Laras ditempel kok. Di bawahnya Mbak Laras ditempel. Keyakinan kelas yang baik itu di sini harus itu nggih. Silakan duduk. Yang selanjutnya selalu sopan, berpakaian kata sopan berarti apa? Nilainya apa? Andalkan di sini Pak Guru. Ada tanggung jawab, ada rasa syukur, ada saling menyayangi, bekerja sama, keadilan atau rapi, atau kejujuran, keamanan, mandiri, atau sopan. Sopan nggih, anak-anak harus sopan nggih, mau nggih? Siapa yang mau nempel? Laila, boleh Laila. Silakan Mbak Laila, cepat.
harus sopan, berpakaian sesuai ketentuan, menjaga keamanan. Ya, kita boten. Ada. Nanti harus apa? Bekerja sama, kejujuran, saling menyayangi, keadilan. Nah, ini ada keamanan, menjaga keamanan. Oke. Ya, cepat aku berarti yang nanti ya. Kemudian saling menyayangi. Kita harus saling apa? Menyayangi. Setuju enggak? Sudah siapkan nih. Saling menyayangi. Terus lagi mengerjakan tugas sendiri. Ayo, berarti harus apa? Saling nilai. Apa? Mandiri atau jujur? Jujur bisa. Mandiri juga bisa. Mandiri. Kejujuran aja, nggih. Berarti negara dhewe paling nyentek kancane. Wah, gitu. Kejujuran. Sama tadi ada yang menyebut mandiri ya. Karena sudah berani mengerjakan sendiri. Berarti dia mandiri. Betul. Boleh kan lagi. Oke. Mandi sendiri. Enggak ya? Mengerjakan tugas sendiri. Balik. Ini. Lagi. Saling membantu. Nanti apa? Apa? Kerja sama. Terus kita tanya sini ya. Setuju ya bekerja sama ya? Tapi jangan bekerja sama saat menyun. Itu harus diingat. Masih ada lagi? Menjaga kebersihan. Apa yuk? Apa? Menjaga kebersihan ya biar bersih, biar rapi gitu. Sini tak kasih tanggung jawab, guys. Berarti kalian sudah bertanggung jawab karena sudah mau melaksanakan tugas. Oke. Tuh. Nah, menghormati orang lain apa? Udah itu aja atau tambahin? Tambahin apa? Kamu setiap hari berdoa? Kita kasih sini tambahin Pak Guru rasa syukur. Selalu berdoa, selalu beribadah, ya habis sholat, habis pulang sekolah sholat zuhur itu tak tarik di sini harus memiliki rasa syukur. Nah, ya ini dari 11 ini. Dari tadi tata tertib peraturan yang kalian inginkan kita ubah menjadi kalimat positif yang tadi dilarang, tidak boleh gitu kan. Kita ubah menjadi kalimat positif akhirnya menjadi keyakinan kelas. Oke. Nah dari keyakinan kelas ini mari kita laksanakan dengan baik-baik nanti kan. Sekarang kita baca dulu bersama-sama. Bareng-bareng seru, oke? Karena ini akan kita laksanakan selama berapa? 1 tahun. Selama kamu di kelas 6. Ayo Mbak, jangan tidur, bangun. Dan
Satu, dua, tiga. Keyakinan kelas 6A. Disiplin tertib. Sopan mandiri. Keamanan saling menyayangi. Kejujuran. Bersama. Tanggung jawab. Rasa syukur. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Mau tambahin nggak? Ya 10 Nah, milih percaya diri, keselamatan, atau kebersihan. Pilih apa? Percaya diri. Kebersihan, biar kita selalu bersih. Tambah satu lagi, kebersihan. Ya, ini jadi ada 10 keyakinan kelas yang harus kita taati dan harus kita laksanakan ya Mbak Tari. Siap ya? Semuanya siap ya? Nanti silahkan itu sudah menjadi kesepakatan kelas bersama. Nanti kita tanda tangan bersama supaya kalian itu dari sini semua baik yang putra maupun yang putri semua harus taat, patuh apa yang kalian yakini, apa yang kalian ingin cita-citakan, apa yang kalian impikan, biar kelas kita itu menjadi kelas yang kalian idam-idamkan. Tidak ada lagi sampah, saling menghormati, saling menyayangi, saling disiplin tepat waktu, gitu nggih? Nah, saling bekerja sama, jujur tidak ada yang nyontek, gitu nggih, paham? Terima kasih atas keyakinan yang telah Pak Guru dan kalian anak-anak sepakati. Semoga kedepannya dengan membuat keyakinan ini kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati, tidak terpaksa, kesadaran dari dalam diri. Kenapa? Karena sudah kita bikin bersama-sama, menjadi komitmen kita bersama untuk melaksanakan. Setuju? Setuju. Terima kasih. Tepuk semangat. Demikian ya yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Perkenalkan, nama saya Laila, saya sekarang kelas 6A, saya murid Bapak Hermawan. Setelah saya melakukan praktek membuat keyakinan kelas, saya menjadi paham bahwa keyakinan kelas dapat mewujudkan kelas impian yang saya idam-idamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana, saya sekarang kelas 6A, saya murid Bapak Hermawan. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman, saya menjadi senang. Kelas menjadi tertib, bersih, rapi. Teman-teman rukun saling membantu. Terima kasih Bapak Hermawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ilham. Saya kelas 6A, murid Bapak Hermawan Sasongko. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Pak Guru dan teman-teman, saya bisa mewujudkan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan. Teman-teman menjadi tertib, teratur, disiplin, rukun. Terima kasih Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.